Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati semua persembahan kita. Mari kita baca firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 5. Kita baca bersama-sama dengan iman, dengan beriman. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Petrus menuliskan dengan sangat tegas, meminta kepada orang-orang percaya yang dilayaninya supaya membiarkan diri, supaya orang-orang percaya mau memberikan diri dipergunakan oleh Allah. Jadi Tuhan berkeinginan supaya kita semua turut ambil bagian dalam pembangunan rumah rohani. Di sini dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan. Dan kita berperan sebagai batu-batu hidup di dalam pembangunan itu. Sebagai batu-batu hidup yang rapi tersusun dan yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sehingga terbentuklah suatu rumah rohani yang kokoh dan yang tak tergoncangkan oleh banjir, oleh badai, oleh angin topan sekalipun. Karena terbuat dari batu. Jadi kita ini adalah batu-batu hidup. Amin. Ibu bapak mau menjadi batu-batu hidup bagi Allah? Maulah. Asal jangan jadi batu ginjal. Kalau batu ginjal jangan. Tetapi kita adalah batu-batu hidup di pemandangan Tuhan. Kita adalah batu. Jadi yang dipakai di dalam pembangunan rumah rohani itu adalah batu-batu. Batu simbol kekuatan. Batu kita tahu keras. Batu kan keras, kuat, dan tahan. Batu dibuang pun, terbuang pun tetap batu. Dihantam oleh air, dihantam oleh panas terik matahari, dihantam oleh hawa dingin pun batu tidak berubah. Amin. Dia tetap kuat, dia tetap utuh. Bahkan ada batu sekalipun diremukkan
tidak bisa remuk. Ada batu yang seperti itu, bukan? Jadi batu ini adalah lambang kekuatan anak-anak Tuhan, di mana Tuhan kita memiliki kekuatan seperti batu, sehingga kita diincar oleh Tuhan, dipergunakan oleh Tuhan untuk maksud dan rencananya. Dahulu manusia bukanlah batu. Dahulu kita bukanlah batu, tapi debu. Debu. Semua kita berkata debu. Orbuk. Debu. Kita dulu adalah debu. Manusia dicipta dari debu. Sian orbuk ni tanoon. Bukan dari tanah liat manusia dicipta. Banyak orang berkata manusia dari tanah liat. Tanah liat masih ada harganya. Tanah liat mahal. Batu bata saja sekarang 600 rupiah satu biji dari tanah liat. Tetapi debu tak ada harganya. Tidak ada yang mau beli. Bukan abu padi yang dipakai untuk cuci piring, maksudnya debu. Beda, debu benar-benar tidak ada harganya, sangat lemah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 jelas dikatakan di sana bahwa manusia diciptakan dari debu. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Amin. Kejadian 3 ayat 19 berkata begini. Dengan berpeluh, ini kepada si Adam, manusia. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu. Debu tanah, dan engkau akan kembali menjadi debu. Debu, batu, sangat berbeda. Jauh sekali perbedaannya. Debu gambaran daripada kelemahan. Sampai nol kelemahannya. Tetapi Yesus Kristus lewat kematiannya dan kebangkitannya telah mengubah debu menjadi batu. Bukankah Yesus Kristus yang digantungkan di kayu salib menggantikan kelemahan menjadi kekuatan, kehinaan menjadi kemuliaan, kemiskinan menjadi kekayaan? Apalagi ketelanjangan menjadi kemuliaan. Dia telanjang ditelanjangi supaya kita tidak dihinakan. Dia begitu menderita di atas kayu salib, mengalami kesakitan supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bahkan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya mengubah kita dari debu menjadi batu. Itulah sebabnya Petrus berkata, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu-batu hidup, bukan lagi sebagai debu. Karena debu adalah makanan iblis. Debu adalah makanan ular. Kejadian 3 ayat 14. Ini firman Tuhan kepada ular. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Arti rohaninya ini adalah bahwa iblis
makanannya adalah debu tanah, yaitu manusia yang terbuat dari debu tanah. Iblis makanannya adalah manusia yang terbuat dari debu tanah. Maka Tuhan tidak mau kita menjadi makanan iblis. Maka dia datang ke dalam dunia untuk mengubah kita dari debu menjadi batu. Sehingga batu tidak bisa dimakan. Batu tidak bisa dimakan. Ular tidak bisa memakan batu. Bahkan ular tidak bisa meremukkan batu. Ular tidak bisa melilit batu. Kalau ular memakan batu, dia mati. Kalau ular melilit batu, tubuhnya akan lecet dan sakit. Kalau ular berusaha meremukkan batu, tubuhnya akan sakit dan luka-luka. Jadi batu tidak bisa dimakan oleh iblis. Batu adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Efesus dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita sedang berhadapan dengan iblis, di mana iblis mau memakan kita. Tetapi kalau kita masih tetap terbuat dari debu, maka iblis akan memakan kita. Tetapi kalau kita sudah menerima korban Kristus yang mengubah kita dari debu menjadi batu, kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita memiliki perlengkapan-perlengkapan senjata Allah, maka iblis tidak akan bisa memakan saudara dan saya. Sehingga kita dipilih oleh Tuhan, kita dicari oleh Tuhan untuk dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani. Hanya pribadi-pribadi yang kuat seperti batu-batu hidup. Amin, Ibu Bapak. Tetapi iblis dia tidak berhenti dengan segala keinginannya. Dia terus berusaha untuk memakan dan memperdaya orang-orang percaya. Maka iblis pun berusaha mengubah batu menjadi apa, Ibu Bapak? Roti. 100 kepada yang menjawab. Amin. Maka iblis pun berusaha untuk mengubah batu menjadi roti, menjadi makanan, supaya bisa dimakan. Iblis tidak kehilangan akal. Dia membujuk Yesus, dia menggoda Yesus dalam Matius 4. Ya, dia menggoda Yesus dalam Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kembali, dia mau mengubah batu menjadi makanan. Karena dulunya
manusia yang terbuat dari debu. Debu adalah makanannya. Oleh karena itulah ibu bapak, karena iblis tahu dia tidak bisa menelan batu, dia tidak bisa makan batu. Kalau dia menilik batu, dia akan kesakitan. Dia tidak bisa mengapa-apakan batu, ular. Maka dia berusaha mengubah batu menjadi roti lewat Yesus. Dia bujuk Yesus. Dia bujuk Yesus supaya Yesus memerintahkan batu menjadi roti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis memahami betul bahwa dia akan terluka bila dia memakan atau meremukkan atau melilit batu. Maka dia berusaha untuk mengubah batu menjadi roti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis tidak akan bisa menghancurkan anak-anak Tuhan yang kualitas hidupnya seperti batu hidup. Saya ulangi, iblis tidak akan bisa menghancurkan anak-anak Tuhan yang kualitas hidupnya seperti batu hidup yang kuat dan kokoh. Iblis tidak akan bisa menghancurkan anak-anak Tuhan yang kuat imannya seperti batu, yang kuat ibadahnya, yang kuat doanya, yang kuat kasih dan pengharapannya. Amin. Tetapi anak-anak Tuhan yang pikirannya dan orientasi hidupnya hanya kepada roti akan sangat mudah dimakan oleh iblis. Shalom. Anak-anak Tuhan yang pikirannya hanya untuk roti, untuk kebutuhan jasmani, akan menjadi permainan bagi iblis, bahkan akan menjadi makanan iblis. Tetapi anak-anak Tuhan yang berkualitas seperti batu hidup yang ada di tangan Yesus, iblis tidak berkuasa atas hidupnya. Justru iblis akan diremukkan, dihancurkan di bawah kaki kita yang kuat seperti batu. Kita baca Roma 16. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Amin. Menghancurkan iblis di bawah kaki kita, di bawah kaki jemaat, di bawah kaki orang-orang percaya. Iblis dihancurkan. Tetapi kalau kita kualitas kita seperti roti, kualitas kita seperti debu, maka kita akan menjadi permainan bagi iblis. Makanya dia menggoda Yesus. Yesus, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Jadi iblis mau supaya Yesus memerintahkan jemaat menjadi roti. Iblis mau supaya pendeta-pendeta memerintahkan menjadikan jemaat menjadi roti. Ibu bapak mau menjadi roti? Ibu bapak mau menjadi roti? Kalau roti dimakan, masuk ke perut.
5 jam kemudian dibuang ke jamban. Binasa. Itulah kehendak iblis, supaya setiap orang Kristen, setiap jemaat dijadikan Tuhan roti untuk dimakan. Roti adalah pemuas kebutuhan. Jadi gereja digoda oleh iblis, pendeta